kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan atau mengeluarkan hasil kerja kelompok kami tentang pengujian sensori. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 7. Saya Yuni Aulia Munawaro dengan NIM 39. Saya Sri Utami dengan NIM 53. Saya Febiola dengan NIM 61. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pembacaan yang dibacakan oleh Yuni Aulia Munawaro. Baiklah, izinkan saya menjelaskan tentang definisi pengujian sensorik. Mana nih, woi? Apa yang nak aku baca? Diam ya. Baiklah, izinkan saya Yuni Aulia Munawaro dengan NIM 39 menjelaskan tentang definisi sensori. Proses evaluasi karakteristik berdasarkan persepsi indera manusia ini digunakan dalam berbagai industri untuk memastikan kualitas dan preferensi pelanggan. Preferensi pelanggan adalah sumber informasi yang diberikan pelanggan yang telah menggunakan produk atau jasa suatu perusahaan. Referensi ini dapat berupa testimonial, review, atau rekomendasi yang diberikan oleh pelanggan untuk membantu perusahaan mempromosikan produk atau jasa mereka. Selanjutnya, yaitu tujuan dari itu yaitu 1. Memastikan kualitas, 2. produk dan memahaminya, yang 3. pelanggan. Yang pertama, memastikan produk. Kita harus memastikan produk tersebut layak atau tidaknya dan melakukan uji sensorik. Yang kedua, produk dan memahami produk kita. Selanjutnya itu ada persepsi pelanggan, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan potensial. 2. Membantu mempromosikan produk jasa. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan yang membantu dalam proses penjualan. Selanjutnya ada kualitas, 2. persepsi konsumen, 3. mengembang produk, 4. keunggulan kompetitif, dan 5. pengurangan resiko. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Peyo. Baik, di sini saya akan apa saja yang digunakan dalam pengujian sensori. Nah, metodenya itu ada 3. Yang pertama itu ada uji segitiga. Nah, uji segitiga itu atau biasa disebut sebagai uji triangle itu merupakan pengujian yang melihat perbedaan dari 3 jenis produk yang berbeda. Nah, dapat kami mengambil contoh yaitu keripik singkong, di mana dalam pengujian uji segitiga itu kami memiliki 3 sampel keripik singkong dengan merek yang berbeda. Nah, dari 3 merek yang berbeda dengan 1 jenis produk yang sama itu dilakukanlah pengujian menggunakan panelis. Nah, setiap panelis itu untuk mencicipi satu produk itu tidak harus memiliki apa ya? Ya Allah, bisa di-cut ya sih? Bisa. Lanjut ya? Iya. Nah, kalau dalam uji segitiga itu kami mengambil 3 contoh produk dengan 3 jenis yang berbeda. Nah, saya mengambil contoh itu keripik singkong. Yang pertama itu kami mengambil contoh keripik singkong yang cuba, barbeque, ketela, dan keripik singkong pinggir jalan. Ketiga keripik singkong ini itu memiliki rasa yang berbeda. Setiap satu penulis itu akan mencoba setiap jenis keripik singkong. Sebelum mencoba jenis 1 dan jenis 2, itu penulisnya wajib menawarkan rasa lidahnya menggunakan air putih agar rasa satu jenis produk singkong dengan yang singkong lainnya itu tidak
tercampur, sehingga setiap penulis itu mencoba keripik singkongnya itu merasakan perbedaan. Kemudian ada keripik singkong, kemudian ada namanya uji hedonik. Nah, uji hedonik itu pengujian berbasis uji organoleptik untuk mendeteksi tingkat kesukaan dan tidak suka penulis terhadap suatu produk. Nah, itu maksudnya itu pada saat melakukan uji hedonik itu menggunakan banyak panelis. Nah, panelis itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada namanya panelis teruji, panelis tidak tersertifikasi, ada anak-anak, orang dewasa. Nah, kemudian ada namanya analisa deskriptif, itu tuh pengujian berdasarkan analisis dengan mendeskripsikan hasil produk yang diuji. Nah, kalau untuk maksudnya itu dia tuh kayak kami membuat sampel juga keripik singkong. Nah, setiap keripik singkong yang diuji itu pasti memiliki deskripsi dari aroma, tekstur, rasa, dan juga bau. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sri Utami. Selanjutnya itu ada evaluasi indera. Ya, evaluasi indera itu nilai produk berdasarkan ada 5 kriteria, itu ada warna, aroma, rasa, tekstur, dan suara. Proses ini itu meliputi berbagai aspek seperti rasa tadi, itu dihasilkan oleh bahan. Itu ada seperti asin, manis, pedas, dan lain-lain. Kemudian ada warna. Warna itu dilihat dengan indera penglihatan, dan aroma itu aroma yang tercium pada bahan tersebut. Kemudian tekstur itu tekstur saat produk tersebut dimakan atau disentuh. Kemudian ada suara. Suara ini biasanya dihasilkan produk saat dikonsumsi, seperti suara renyah ketika digigit, dikonsumsi, seperti itu. Kemudian ada kasus nyatanya. Kasus nyata di sini kita pada saat pengujian hedonik untuk melihat tingkat kesukaan dari keripik singkong. Di sini ada 3 merek keripik singkong, yaitu Kitela dengan rasa BBQ, kemudian ada keripik coba, dan keripik yang dijual di pinggir jalan. Dihasilkan di sini nilai tertinggi dari segi rasa, aroma, tekstur, dan bentuknya itu diperoleh keripik singkong merek Kitela dengan rasa BBQ tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ. Pagi kami belum selesai. Mana baju teh? Langsung saja, organisasi yang meliputi yaitu Beli di 35. ISO 5442 dan ISO 8588. Di ISO Dewan Indonesia itu menetapkan standar antara bangsa untuk berbagai sektor termasuk industri makan dan sensorik. Dari ISO 5000, ISO ini biasanya digunakan dalam industri skala besar untuk menentukan suatu pangan. Yaitu selanjutnya itu ISO 8588. Berhubungan dengan analisis sensorik, termasuk kaedah ujian untuk menilai perbedaan antara produk makanan dan berdasarkan rasa, bau, dan tekstur. Selanjutnya itu SPP, Society of Sensory Professional. Organisasi profesional yang memberikan tumpuan pada penilaian sensorik dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan produk pengguna lain. Mereka menggunakan kaedah dan panduan untuk meningkatkan kualitas penilaian sensorik dalam penyelidikan dan industri. Yaitu selanjutnya IFT, Institute of Food
teknologi. Organisasi gelombang yang memfokuskan pada sains dan teknologi makanan. Mereka menyediakan penyelidikan dan pendidikan dan rangkaian untuk profesional dalam industri makanan bagi meningkatkan keselamatan, pemprosesan, dan inovasi makanan. Selanjutnya yaitu ISSTM, yaitu International American Society of Testing and Materials. Organisasi yang menetapkan standar ujian dan bahan materialis testing dalam berbagai sektor termasuk makanan dan produk pengguna. Walaupun ASTM dalam ujian bahan materialis testing, mereka juga ada standar berkaitan testing dan penilaian sensorik. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata atau apa yang kena dalam hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia tempatnya salah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.